Halo sahabat Al-Qudwa, adik-adik, teman-teman, dan juga ayah bunda. Wah, gimana nih puasanya hari ini? Pasti tetap semangat kan? Sama seperti Dodi yang tetap semangat. Ya kan Dodi? Iya dong Kak Fadla, aku tetap semangat. Wah, Dodi tetap semangat puasanya. Nah, kali ini Kak Fadla mau bercerita tentang sesuatu yang sangat menarik nih Dodi. Kira-kira tentang apa ya? Aku nggak tahu Kak Fadla, emangnya tentang apa? Ini adalah tentang seorang nabi yang pernah tidur selama 100 tahun. Iya Kak Fadla, iya 100 tahun. Coba bayangkan, dalam sehari Dodi tidur selama berapa lama? Aku hanya 8 jam. 8 jam. Teman-teman, adik-adik, dan juga ayah bunda tidur selama berapa jam? 8 juga. Atau ada yang 5, ada yang 4. Tetapi ini pada zaman dahulu ada satu nabi yang pernah tidur selama 100 tahun. Aduh, bayangkan 100 tahun. Tidurnya lama banget ya. Iya katanya lama banget. Lama banget. Oke. Sebelum dimulai nih ke intinya, Kak Fadla mau menyanyikan dulu nih satu lagu tentang nabi yang pernah tidur selama 100 tahun ini. Terdapat satu nabi yang pernah tidur selama 100 tahun lamanya. Kira-kira siapakah itu? Nama dari nabi itu? Teman-teman ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Dodi ada yang tahu? Aku nggak tahu katanya. Siapa ya? Siapa ya namanya? Nama nabi ini bukan dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, tetapi nama nabi ini adalah nabi yang tentu saja pernah diutus oleh Allah ke bumi. Dan nama nabi ini adalah Nabi Uzair. Siapa namanya Dodi? Nabi Uzair. Ya, Nabi Uzair. Siapa namanya teman-teman? Keren, Nabi Uzair. Nah, Nabi Uzair ini diutus oleh Allah setelah Nabi Musa alaihi salam. Dan suatu hari Nabi Uzair ketika sedang lelah, Nabi Uzair ingin beristirahat di bawah pohon rindang sambil membawa keledainya. Ketika sampai di bawah pohon rindang, Nabi Uzair duduk di bawah pohon rindang itu, pohon yang sangat besar. Ketika duduk, Nabi Uzair mengeluarkan bekal yang ia bawa. Wah, enak. Aku mau makan di sini. Enak sekali. Wah, ketika Nabi Uzair sedang makan, angin sepoi-sepoi menyelimuti Nabi Uzair. Dan ketika angin sepoi-sepoi itu datang, Nabi Uzair jadi teringat sesuatu. Ya Allah, bagaimana ya cara engkau membangunkan orang yang sudah meninggal? Nabi Uzair nanya kayak gitu Kak Fadla? Iya, Nabi Uzair bertanya seperti itu karena terfikirkan oleh Nabi Uzair bagaimana ya cara Allah membangunkan orang yang sudah meninggal. Sebenarnya aku juga penasaran sih Kak Fadla. Iya ya, makanya pada saat itu pula ternyata Allah mendengar perkataannya Nabi Uzair. Lalu ketika matahari sudah di atas dan Nabi Uzair merasa panas, ditambah ada angin yang sangat sejuk, Nabi Uzair merasa sangat ngantuk karena keenakan dari angin tersebut. Aduh, ngantuk sekali. Aku mau tidur dulu Akhirnya Nabi Uzair pun tidur Dodi. Tidur Kak Fadla? Iya, Nabi Uzair tertidur di bawah pohon itu. Dan ketika Nabi Uzair tertidur,
Allah mengutus satu malaikat untuk datang kepada Nabi Uzair, yaitu untuk mencabut arwah dari Nabi Uzair. Wah, Masya Allah ya, ternyata Allah mendengar perkataannya Nabi Uzair. Dan ketika malaikat itu turun, malaikat itu mencabut arwahnya Nabi Uzair lalu naik lagi ke atas. Dan Nabi Uzair secara tidak sadar, Nabi Uzair didiamkan selama 100 tahun. Orang-orang yang tentu saja mengenal Nabi Uzair bertanya-tanya, "Hei, apakah engkau melihat Nabi Uzair?" "Tidak, aku tidak melihat Nabi Uzair. Kira-kira Nabi Uzair kemana ya?" "Setauku Nabi Uzair sedang berdiam diri, tetapi aku tidak tahu tempatnya di mana." Wah, kira-kira Nabi Uzair di mana ya? Orang-orang terus bertanya, di mana Nabi Uzair berada? Dan berjalanlah dari tahun ke tahun dan ke tahun berikutnya. Nabi Uzair sudah tidak pernah dibicarakan lagi karena sudah lama tidak dilihat oleh orang-orang sekitar. Kak Sadra, pasti bingung banget itu. Iya, pasti bingung banget orang-orang, di mana ya keberadaan Nabi Uzair. Lalu setelah 100 tahun terlewati, Nabi Uzair pun terbangun karena Allah menyuruh malaikat lagi untuk memberikan arwah yang telah diambil. Wah, teman-teman, Masya Allah ya. Dan saat itu pula Nabi Uzair terbangun. Wah, sudah sore. Kira-kira aku tidur berapa lama ya? Nabi Uzair bertanya-tanya. Lalu ada satu malaikat yang berwujud seperti manusia untuk memberitahu Nabi Uzair bahwa Nabi Uzair telah tertidur selama 100 tahun. Ketika bertemu malaikat itu, Nabi Uzair bertanya, "Kira-kira aku telah tertidur di sini selama berapa jam ya?" "Engkau telah tertidur di sini selama 100 tahun." "Hah? 100 tahun? Aku kira aku hanya tertidur hanya beberapa jam." Wah, saat itu pula Nabi Uzair berdoa kepada Allah bahwa Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Dan Nabi Uzair melihat ke sekitar, ternyata benar juga. Di sekitarnya sudah ada banyak rumput rindang yang tadinya hanya padang pasir. Dan ketika melihat keledainya, teman-teman tahu apa? Dodi tahu kenapa? Emangnya kenapa Kak Sarla? Keledainya sudah menjadi tulang belulang. Wah, karena 100 tahun yang lama itu, keledainya sudah menjadi tulang belulang. Dan saat itu pula Nabi Uzair makin percaya bahwa Nabi Uzair sudah tertidur selama 100 tahun. Masya Allah ya. Iya Kak Sarla, bayangin tidur selama 100 tahun bagaimana ya? Iya ya, dan Allah masih mengutuhkan jasadnya Nabi Uzair dengan sangat sempurna. Wah, saat itu pula Nabi Uzair berdoa lagi kepada Allah bahwa Allah Maha Besar dan terima kasih atas segala sesuatu. Dengan mata kepalanya sendiri, Nabi Uzair melihat bagaimana Allah membangunkan orang-orang yang sudah meninggal. Wah, Masya Allah, ternyata Allah tuh selalu menepati janji ya teman-teman. Ya nggak Dodi? Iya dong Kak Sarla. Iya, Allah selalu menepati janji. Dan ketika mendengar perkataannya Nabi Uzair, Allah langsung membuktikannya kepada Nabi Uzair. Wah, seperti itu Dodi, teman-teman dan juga ayah bunda cerita dari Kak Fadla hari ini. Sampai berjumpa di cerita berikutnya. Dadah, dadah Dodi. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.